Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita dengan NIM 2385150031 dari kelas BSA 6B. Di sini saya akan membacakan tentang biografi Mikhail Nuaimah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah diaspora. Ketika membahas kebangkitan sastra Arab modern, ada satu nama yang hampir selalu disebut bersama tokoh-tokoh besar seperti Khalil Gibran. Sosok itu adalah Mikhail Nuaimah, seorang sastrawan filsuf, kritikus sastra, dan pemikir yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Arab pada abad ke-20. Melalui tulisan-tulisannya, Mikhail Nuaimah tidak hanya menghadirkan karya sastra yang indah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpikir lebih kritis, lebih manusiawi, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Pemikirannya menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai timur dengan gagasan modern dari barat, tanpa kehilangan identitas budaya Arab. Mikhail Nuaimah lahir pada 17 Oktober 1889 di desa Biskin, sebuah desa pegunungan yang terletak di Lebanon. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana yang sangat menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap membaca dan belajar. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah desa sebelum melanjutkan studi ke Tripoli. Kecerdasannya membawanya memperoleh kesempatan belajar di seminari Rusia di Nazaret, Palestina. Di lembaga pendidikan tersebut, ia mempelajari berbagai bahasa, termasuk Arab, Rusia, dan Perancis. Selain itu, ia juga mulai mendalami sastra, filsafat, sejarah, dan pemikiran keagamaan yang kelak sangat mempengaruhi karya-karyanya. Pada tahun 1911, Mikhail Nuaimah berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Ia sempat mempelajari hukum di Universitas Washington, namun minatnya terhadap sastra dan pemikiran jauh lebih besar. Saat tinggalnya di Amerika selama hampir 2 dekade menjadi periode penting yang membentuk pandangan hidup dan karir intelektualnya. Selama berada di Amerika Serikat, Mikhail Nuaimah bertemu dengan sejumlah penulis Arab yang tinggal di perantauan, termasuk Khalil Gibran. Bersama mereka, ia mendirikan Al-Rabita Al-Qalamiyah atau Liga Pena, sebuah organisasi sastra yang bertujuan memperbarui sastra Arab agar lebih bebas, lebih dekat dengan kehidupan manusia, dan tidak terikat oleh aturan-aturan lama yang dianggap membatasi kreativitas. Sebagai penulis, Mikhail Nuaimah menghasilkan berbagai karya dalam bentuk esai, novel, cerpen, puisi, autobiografi, hingga kritik sastra. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah Al-Ghirbal atau Ayakan. Buku ini dianggap sebagai tonggak penting kritik sastra Arab modern karena menawarkan cara baru dalam menilai karya sastra berdasarkan nilai kemanusiaan dan kualitas artistiknya, bukan sekedar mengikuti tradisi lama. Karyanya yang paling penting lainnya adalah Kitab Mirdad, sebuah karya filsafat yang membahas perjalanan spiritual manusia, pencarian makna hidup, serta hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dikenal luas di berbagai negara. Selain itu, ia juga menulis hikayat jadi yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa Lebanon, serta biografi Khalil Gibran, His Life and Works, yang menjadi salah satu sumber utama untuk memahami kehidupan sahabat sekaligus rekan seperjuangannya tersebut. Hal yang membuat Mikhail Nuaimah istimewa bukan hanya karya-karyanya, tetapi juga gagasan dan gagasannya. Ia percaya bahwa sastra harus menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran dan memperbaiki kehidupan manusia. Menurutnya, sastra yang baik bukanlah sastra yang hanya dipenuhi kata-kata indah, melainkan sastra yang mampu menyentuh hati, menggugah pikiran, dan membantu manusia memahami dirinya sendiri. Ia juga mengkritik kebiasaan masyarakat yang terlalu terikat pada tradisi tanpa memahami makna di baliknya. Mikhail Nuaimah mendorong masyarakat Arab untuk bersikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan dunia, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya serta identitas mereka. Pemikirannya tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pembaruan sosial menjadikannya salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh dalam sejarah modern Arab. Pada tahun 1932, ia kembali ke Lebanon dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di tanah kelahirannya. Dari sanalah ia terus menulis, berenung, dan menyebarkan gagasan-gagasannya kepada masyarakat luas.
Mikhail Noaima meninggal dunia pada 28 Februari 1988 di Beirut, Lebanon, pada usia 99 tahun. Hampir satu abad kehidupannya dihabiskan untuk menulis, berpikir, dan memperjuangkan pembaruan dalam dunia sastra Arab dan budaya. Hingga kini, karya-karyanya masih dipelajari di berbagai universitas dan menjadi rujukan penting dalam kajian sastra Arab modern. Warisan terbesar yang ditinggalkannya adalah keyakinan bahwa sastra harus menjadi suara kemanusiaan, alat untuk mencari kebenaran, serta sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui tulisan dan pemikirannya, Mikhail Noaima menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kekuasaan atau kekuatan fisik, tetapi juga dapat lahir dari kata-kata, gagasan, dan keberanian untuk berpikir berbeda. Itulah kisah hidup Mikhail Noaima, seorang tokoh yang tidak hanya meninggalkan karya sastra, tetapi juga warisan pemikiran yang terus menginspirasi dunia hingga hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Mikhail Noaima. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.